Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang pengaksesan database. Kita sudah sampai di materi ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang SQLite dulu sebagai database-nya ya. SQLite sendiri adalah library yang implementasikan mesin database SQL transaksional. Dia bersifat serverless, kemudian zero configuration dan standalone. Jadi SQLite itu berbasis SQL ya, sehingga bahasa pemrogramannya sama dengan SQL. Kemudian dia serverless, artinya tidak membutuhkan server dalam menggunakannya. Beda dengan MySQL yang harus menginstal dulu. Kalau SQLite ini sifatnya adalah library, jadi bisa disematkan ke dalam aplikasi di Android. Zero configuration, jadi nggak ada lagi terlebih dahulu kita mengkonfigurasi tentang apa yang biasa kita config dulu di MySQL atau yang lain ya, yang menggunakan server, sehingga tinggal pakai saja di situ, tidak perlu port, kemudian host, username, password, nggak perlu. Jadi hanya nama database aja. Kemudian standalone, karena dia sifatnya library yang ada di aplikasi, maka dia tidak bergantung pada koneksi ya. Artinya dia cocok untuk digunakan sebagai aplikasi standalone, ya, database standalone. Dibangun menggunakan bahasa C ya pada tahun 2000 kemarin. Kemudian ini sifatnya gratis untuk digunakan untuk tujuan apapun, komersil maupun pribadi. Ini yang diklaim di dalam webnya. Ukurannya kecil ya, bisa kurang dari 600 KB. Jadi tergantung pada platform dan target dan pengaturan pengoptimalan compiler. Karena library, maka dia sekecil mungkin ukurannya untuk bisa dipakai di dalam aplikasi kita berbasis Android. Kemudian lebih lengkap bisa kalian cek di sqlite.org untuk download, kemudian keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, kemudian kapan menggunakan SQLite? SQLite ini sebenarnya digunakan untuk menyimpan data yang ukurannya itu relatif kecil atau skalabilitasnya itu kecil ya, tidak raksasa. Artinya kalau kita bikin aplikasi di Android, kemudian aplikasinya hanya nyimpen ya username dan passwordnya, kemudian config tertentu ya sedikit, itu kita bisa pakai SQLite. Misalkan ya score kayak quiz ya, aplikasi quiz, aplikasi game mungkin, dan yang lainnya, pencatatan yang lain, itu cocok menggunakan SQLite ya, karena memang sifatnya adalah standalone dan ukurannya kecil, akan menyimpan banyak informasi di dalamnya, banyak data, sehingga penggunaan SQLite saya kira kurang tepat ya, karena memang yang dibutuhkan adalah transaksi data yang besar ya, karena dia adalah sistem informasi. Pada pengembangan aplikasi yang bersifat standalone, kedua, tadi sudah disinggung di depan, SQLite ini cocok untuk aplikasi yang dia standalone, artinya yang diinstal ya cuma di HP aja gitu, tidak membutuhkan koneksi yang lain misalkan, atau tidak membutuhkan satu server yang terpusat misalkan seperti itu. Servernya atau database-nya ya hanya disimpan di dalam aplikasi di dalam Android, di dalam smartphone kita gitu ya. Yang ketiga, membutuhkan akses langsung dari disk atau memori device. Jadi karena disimpannya di smartphone kita, maka butuh akses untuk menjalankan SQLite ini, untuk menginstal, kemudian menyimpan data atau meretrieve ya, mengambil data itu kembali. Jadi akses langsung ke disk atau memori device ini diperlukan untuk bisa menjalankan SQLite ini. Nah, ini adalah beberapa kelas ya, ada 4 kelas yang dipakai oleh SQLite di dalam Android ya, untuk komunikasi. Yang pertama adalah SQLite Open Helper, kemudian SQLite Database, kemudian Cursor, dan Content Values. Kita bahas yang pertama adalah SQLite Open Helper Class. SQL Open Helper Class
Dia digunakan untuk menentukan nama dan versi database yang digunakan, membuka database, dan memutakhirkan jika diperlukan. Kalau kita membangun sistem informasi, ya aplikasi sistem informasi, ini adalah file koneksinya, bisa dibilang seperti itu. Dimana kita connect ke database, memilih, kemudian menentukan database-nya mana, kemudian memutakhirkan. Ada dua metode yang ada di dalam SQLite Open Helper kelas ini. Yang pertama adalah onCreate dan yang kedua adalah onUpgrade. OnCreate itu dipanggil, ini di dalamnya ya, dipanggil jika database-nya nggak ada, artinya ini yang diakses kalau ingin meng-create sebuah database. Jadi, saat pertama kali menangani database SQL, kalau nggak ada maka onCreate ini yang dipanggil. Kemudian onUpgrade ini digunakan untuk memperbarui skema database yang sudah ada tanpa kehilangan data. Jadi skema yang ada, misalkan field-nya, ya kolomnya itu, kemudian yang lain yang terkait dengan skema itu, kalau sudah ada maka diperbaruinya di onUpgrade ini. Itu yang ada di dalam kelas SQLite Open Helper. Kemudian ada konstruktor juga untuk subclass-nya. Jadi di dalamnya itu ada konstruktor di dalam kelas ya. Yang pertama adalah getWriteTable database. Ini sifatnya adalah membuka atau membuat database untuk membaca dan menulis. Dia mengembalikan referensi ke database dalam bentuk objek SQLite database. Jadi ketika nanti sudah berhadapan dengan database di dalam onCreate ya, getWriteTable database ini dipakai lagi untuk membuka atau membaca atau menulis ya. Jadi connect, setelah berhasil connect maka getWriteTable database dipanggil untuk melakukan action ke database tersebut. Yang kedua adalah getReadable database, ini membuat atau membuka database hanya untuk membaca. Mengembalikan referensi ke database dalam bentuk objek SQLite database. Jadi kalau writable itu bisa baca dan tulis, kemudian kalau readable ya sifatnya hanya membaca saja. Kemudian ada close seperti biasa, kalau di dalam database dia menutup database ketika sudah selesai digunakan, diakses. Kemudian yang kedua kelasnya adalah SQLite database. Kelas ini menyediakan antarmuka utama antara kode aplikasi dan database SQLite yang mendasarinya, termasuk kemampuan untuk membuat, kemudian menghapus, dan melakukan operasi-operasi yang lain yang berbasis SQL. Di dalam SQLite database, itu ada beberapa metode utama yang digunakan. Ya. Yang pertama adalah insert. Ini menyisipkan baris baru ke dalam table database. Kemudian delete, menghapus baris dari table database. Kemudian query, untuk melakukan query database tertentu dan mengembalikan pencocokan hasil melalui objek kursor. Kemudian exec SQL untuk menjalankan pernyataan SQL tunggal yang tidak mengembalikan data hasil. Kemudian raw query untuk menjalankan pernyataan query SQL dan mengembalikan pencocokan hasilnya berupa objek kursor. Untuk lebih lengkapnya kita akan coba nanti di sesi praktikum ya. Kemudian yang ketiga adalah kursor kelas ketiga dari SQLite di dalam Android. Ini merupakan kelas yang disediakan secara khusus untuk memberikan akses ke hasilnya, hasil query database. Misalnya operasi select ya, untuk yang dilakukan pada database untuk mengembalikan beberapa baris yang cocok dari database. Jadi kursor ini yang tugasnya itu dia memberikan hasilnya, mengembalikan nilai yang cocok ketika setelah dilakukan operasi select tadi. Instan kursor dapat digunakan untuk menelusuri hasil ini yang kemudian dapat diakses dari dalam kode aplikasi menggunakan berbagai metode. Jadi di dalamnya juga ada instance untuk menelusuri hasil yang sudah keluar menggunakan kursor ini. Kemudian dapat diakses dari dalam kode aplikasi menggunakan berbagai metode. Jadi mau apa aja yang kita lakukan setelah hasil itu
ditangkap atau dihasilkan ya, diambil. Nah, ini beberapa metode utama kelas ini. Yang pertama adalah close. Ini melepaskan semua sumber daya yang digunakan oleh kursor dan menutupnya. Kalau sudah selesai, maka di close ini. Get count mengembalikan jumlah baris yang terkandung dalam set hasil. Misalkan hasilnya itu ada 100 record data ya, 100 record data gitu. 100 baris record data, maka get count ini hasilnya nanti adalah 100. Menghitung jumlah barisnya berapa. Move to first, ini pindah ke baris pertama dalam set hasil. Ini kalau dieksekusi akan menuju ke record pertama dari tabel tersebut. Move to last, ini ke record terakhir dari tabel tersebut. Kemudian move to next, ini pindahnya ke baris berikutnya ya, next record di dalam tabel tersebut. Kemudian move ini pindah dengan offset tertentu dari posisi saat ini dalam set hasil. Jadi ya sifatnya ada parameter lagi nanti yang digunakan move kemana gitu. Sebenarnya ada lagi di situ move to pref ya. Pref itu ke satu step sebelumnya, cuman nggak dimuat di sini. Get, kemudian type-nya apa? Itu digunakan untuk mengembalikan nilai type ya. Type-nya apa nanti di sini. Yang ditentukan yang terdapat pada indeks kolom yang ditentukan dari baris pada posisi kursor saat ini. Nah, variasinya type-nya terdiri dari ini. Yang pertama get string ya, get type-nya string, berarti dia mengambil nilai stringnya. Get in itu mengambil nilai integer, get short itu yang short, get float itu ya float, get double itu nilai double-nya. Seperti itu. Kemudian content values. Jadi content values ini sebenarnya untuk pasangan key value yang dideklarasikan yang terdiri dari pengidentifikasian kolom tabel dan nilai yang akan disimpan di setiap kolom. Jadi kelas ini digunakan khusus ya saat menyisipkan atau memperbarui entry data dalam tabel database. Jadi sebelum kita melakukan operasi menyisipkan ya insert atau update, di mana kita melakukan sesuatu ya ke record yang ada di database di dalam table, maka content values ini dipanggil seperti itu. Oke, itu saya kira untuk pengantar di pengaksesan database yang pertama ini menggunakan database SQLite. Lebih lengkapnya nanti kita akan coba memeriksanya dalam sesi praktikum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.